Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya Sobat Batu Mulia di channel Ratna Raj Gemstone. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membedakan batu akik yang palsu dan batu akik yang asli. Ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like and subscribe channel Ratna Raj Gemstone. Terima kasih. Ya, ini yang ada di depan Sobat Batu Mulia adalah batu akik ya. Jadi bukan batu permata. Kalau kemarin kita biasanya bicara batu permata, sekarang kita ngomongnya batu akik ya. Nah, batu akik ini juga punya nilai jual yang cukup tinggi, apalagi kalau batu akiknya termasuk batu akik yang punya motif yang bagus ya. Ini nilai jualnya bisa sampai ratusan juta itu ya. Waktu pas zamannya booming batu akik tuh bisa ada yang terjual sampai ratusan juta. Nah, tapi ada juga para kolektor yang merasa menyesal setelah membeli batu akik karena ternyata batu akiknya merupakan batu akik yang palsu atau sintetis. Jadi bukan batu alami. Nah, sekarang gimana ya cara bedainnya secara mudah ya, tanpa harus ke laboratorium batu. Ya, baik. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa batu akik itu adalah batu yang terbentuk di perut bumi ya. Nah, batunya ini terbentuk di perut bumi dalam temperatur yang tinggi. Nah, kemudian karena ada pergerakan lempeng dari lempeng bebatuan di bawah tanah tadi kemudian naik ya ke permukaan tanah sehingga menghasilkan batu-batuan yang indah seperti ini nih ya. Seperti yang Sobat Batu Mulia lihat di sini. Nah, apa sih bedanya batu akik sama batu permata atau batu mulia? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Kalau untuk batu akik ya, ini adalah batu yang punya skala kekerasannya kurang dari 7 skala Mohs. Nah, skala Mohs itu apa? Oke, nanti kita buat video terpisah ya. Nanti kita buatin videonya lagi. Sedangkan kalau batu permata atau batu mulia itu adalah batu yang punya skala kekerasannya di atas 7 skala Mohs ya. Nah, contoh batu permata, batu mulia itu kita tahu semua, ada batu emerald atau zamrud, kemudian ada batu safir ya, kemudian ada batu ruby, dan yang paling kita kenal adalah batu intan atau diamond ya. Ini skala kekerasannya batu intan 10 skala Mohs ya. Nah, ini yang di depan Sobat Batu Mulia semua, ini adalah batu akik yang punya kekerasan kurang dari 7 skala Mohs. Artinya ini akan lebih renyah dibandingkan batu permata ya. Lebih kalau digosok batu permata, digores ya, dia akan terbentuk goresan di sini ya. Oke, nah ini bedanya batu akik sama batu permata. Nah, sekarang gimana cara bedainya yang asli maupun yang sintetis atau palsu ya. Kan kita lihat ya, batu akik ini yang sintetis maupun yang asli ini sulit ya dibedain kalau kita nggak ke lab batu ya. Tuh, lihat. Nah, kira-kira Sobat Batu Mulia tahu nggak yang mana yang asli, yang mana yang sintetis? Nah, kira-kira mana yang asli? Ya, sulit ya. Makanya nanti kita lihat dulu. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Kalau batu akik asli itu umumnya lebih berat ya dibandingkan batu sintetis ya. Ini saya buka clue ya. Yang ada di sebelah sini ya. Ini adalah batu akik yang palsu. Yang ini ya, yang warna hijau ini adalah batu akik sintetis atau palsu. Bukan batu akik, tapi ada yang dibuat dari plastik, ada yang dari laboratorium ya. Sedangkan yang ini batu dari alam ya, asli. Ini dari alam ini ya. Oke, ini yang palsu, batu akik palsu, ini yang batu dari alam ya. Kalau batu akik asli ini kalau ditempelkan di pipi ya,
ini akan terasa dingin, terus lebih berat ya dibandingkan dengan batu akik yang palsu kayak gini ya. Ini lebih ringan nih kalau sobat batu mulia pegang ya dengan kedua tangan di timbang-timbang kayak gitu, lebih berat ini ya. Terus kalau batu yang asli itu menyerap dingin ya, jadi kalau ditempel itu dingin ya di kulit. Terus kalau lihat di dalam batunya, kalau kita ini batu yang bisa tembus cahaya ya, ini batu yang bisa di senter tembus cahaya, ini nanti kelihatan serat batunya tuh alami ya, kelihatan serat batunya alami. Kita bisa bedain kalau ya, saya kira tinggal nambah jam terbang aja ya, jadi nanti bisa membedakan yang asli maupun yang tidak ya. Tapi ini kelihatan nih batunya ada serat yang alaminya ya. Kalau yang batu sintetis, yang batu sintetis itu kalau lihat di bawah kaca pembesar itu ada gelembungnya ya. Batu sintetis itu ada gelembungnya karena biasanya dibuatnya itu ya melibatkan sintetis, dan itu gelembung udaranya terperangkap ya di dalam batunya. Ketika dingin gelembungnya terperangkap di situ kelihatan ya. Nah, nanti kalau sobat batu mulia ditawari batu terus ada gelembungnya di dalam ya, nah itu biasanya batu akik yang palsu itu ya. Harusnya dijualnya harganya murah itu ya, jangan dijual sampai mahal ya. Terus ada orang yang bilang juga bahwa kalau batu akik yang asli itu bisa ke HP itu dia bisa touchscreen-nya bisa bergerak sendiri ya. Tapi belum tentu juga ya, karena ternyata saya coba juga batu yang palsu pun juga bisa untuk menggerakkan touchscreen HP ya. Jadi itu kurang valid itu ya. Oke, terus ciri-ciri yang lain yang bisa kelihatan ya sobat batu mulia, coba lihat nih di belakang ya, di bawah dasar batunya nih, lihat ya sobat batu mulia bisa lihat nih, di sini ada lekukan ya, ada lekukan di sini nih, lekukan atau cekungan ya, lihat tuh lihat ada cekungan di dasar batunya. Wah, itu kalau sobat batu mulia ditawari batu dan di sini ada legokan atau cekungan di dasar batunya, itu sudah pasti batu akik yang palsu atau sintetis. Tuh lihat, ini kayak dari plastik ini. Nah, oke, yang palsu lainnya yang sudah jadi cincin ya, nih lihat di belakangnya ya, tuh ya sobat batu mulia, lihat nggak? Ini ada cekungannya tuh, lihat tuh di belakangnya, di bawah batunya tuh ya ada cekungan. Oke, kelihatan enggak? Oke, harusnya bisa lihat ya, tuh lihat tuh ada cekungannya, cekungan ke dalam yang ada di dasar batu. Nah, ini udah pasti ini batu sintetis itu ya. Nih cekungannya ya, saya liatin lagi. Oke, nah kalau yang ini ada cekungannya nggak ada ya, nih lihat nggak ada cekungan, dia cenderung cembung, datar cenderung cembung ya. Tuh, ini nggak ada cekungannya, ini asli ya, nggak ada cekungan, asli nggak ada cekungan. Tuh, nggak ada cekungannya, cembung nih ya, nggak ada cekungan. Oke, apalagi yang ini, yang raw ya, yang batu belum digosok ini asli ini. Oke, nah terus ciri lainnya selain cekungan, nanti sobat batu mulia beli kaca pembesar, terus lihat di kaca pembesarnya itu, kalau batu asli itu ada serat batunya itu kayak nggak halus ya, jadi permukaan batunya itu kasar. Yang batu asli ya itu kasar.
Tapi kalau yang ini batu sintetis, dia halus sekali. Dilihat di bawah mikroskop nggak ada seratnya sama sekali, ya. Jadi apa ya, kelihatannya seperti nggak, ya seperti kaca, seperti plastik gitu, nggak ada seratnya sama sekali, ya. Nih, walaupun kayak bagus ya, tapi ya ini sintetis, ya. Oke. Boleh nggak sih kita beli batu sintetis? Ya boleh-boleh saja, itu silakan aja. Cuma yang jadi masalah adalah kalau ada yang jual batu sintetis atau batu akik palsu, tapi dijualnya dengan harga asli, dengan batu yang asli. Ini yang harus kita, jangan sampai Sobat Batu Mulia mengalami ini, ya. Jadi gimana cara untuk meyakinkannya? Itu tadi langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Terus kalau Sobat Batu Mulia merasa belum yakin atau mau membeli batu dengan harga yang cukup mahal, itu sebaiknya harus sudah dilengkapi dengan memo batu. Memo batu itu dikeluarkan oleh laboratorium batu, ya. Nah, nanti di dalam memo, nih saya liatin memonya ya. Nih, di dalam memo batu itu nanti ada tulisannya nih, misalkan natural chalcedon, ya. Di situ kelihatan natural apa tidaknya, ya. Terus ini ada contoh lainnya, ya. Contoh lainnya untuk batu ini karnelian, ya. Ini natural chalcedony, tuh kelihatan di situ. Jadi untuk meyakinkan pakailah lab batu yang terpercaya, ya. Oke, ya. Saya kira itu tips dari Ratnaraj Gemstone untuk mencegah Sobat Batu Mulia supaya nggak kena tipu, ya, untuk beli batu akik yang palsu tapi dijualnya sebagai batu yang asli, ya. Oke, baik, saya kira itu aja. Kita ketemu di video berikutnya, ya, yang lebih menarik lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.